Oke. Dicatat ya. Kalau kalian nggak mau kerepotan sama KP, jangan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Kata Mahasiswa Teti edisi Cakap-Cakap. Nah, di sini aku Barbara dari Teknologi Informasi Angkatan 2022 sebagai host yang akan ditemani bareng narasumber yang udah kece-kece banget nih di sini. Kita kedatangan 3 narasumber keren dari Angkatan 2021. Mungkin bisa kenalan satu-satu dulu nih. Oke, halo, aku Ware dari Produksi di Teknik Elektro. Aku Vina dari Elektro Angkatan 2021. Halo, aku Apip dari Elektro 21. Oke, udah kedengeran ya teman-teman dari clapsnya, emang rame banget untuk narasumber 3 kita hari ini. Jadi di Cakap-Cakap kali ini kita akan mengupas tuntas perjalanan kakak-kakak tingkat dalam menjalani KP mereka. Tentunya di tempat-tempat yang spesial juga. Jadi KP adalah kerja praktik yang nantinya akan dijalani teman-teman angkatan 2022 dan 2023 di semester 5 ke 6-nya. Nah, supaya kalian lebih punya bekal dan juga aku lebih punya bekal dalam KP nanti, kita langsung intip narasumber-narasumber kita dalam menjalani KP mereka. Nah, untuk itu kita langsung aja masuk ke sesi utama hari ini, yaitu masuk ke pertanyaan pertama. Kita pengen tahu dong dari kakak-kakak ini, kira-kira awalnya tahu lowongan KP itu gimana sih ceritanya? Sweet, enggak bercanda. Ware dulu deh, Kak Ware. Kalau dari aku sendiri sebenarnya aku awalnya tuh daftar di Semarang di Pembangkit, tapi sayangnya waktu aku apply di Semarang sama temenku itu lowongannya hanya terbuka untuk 2 orang, sementara aku sekelompok tuh 3 orang gitu. Jadi mau gak mau kita mundur, terus kita coba untuk apply lagi. Bahkan kita tuh sempat apply ke beberapa tempat tapi bingung gitu loh, nggak dapet tempat. Akhirnya kita konsultasi ke Bu Silmi ya, kebetulan waktu itu lagi deket juga, maksudnya sering komunikasi sama ketua kelompokku. Akhirnya curhat lah, Bu boleh minta tolong nggak, ini kami belum ada tempat KP dan segala macam. Akhirnya, oh iya Mas, saya bantu untuk komunikasi ya sama PLN Jamali gitu. Oke, kalau Kak Vina mungkin? Aku tuh awalnya juga apply-nya di Pertamina Cilacap. Cuma karena slotnya itu buat 2 orang, sedangkan kita bertiga, jadi kita nggak jadi majuin di situ. Terus dari situ kita pindah ke PLTA Cirata. Terus taunya dari mana itu karena yang di-mention di matkul Teknik Tenaga Listrik, kalau kayak PLTA Cirata tuh salah satu PLTA terbesar di Indonesia deh. Terus yaudah aku mulai dari situ cari-cari info, terus aku tanya dosen-dosen yang tahu atau pernah kerja di sana. Terakhir deh, dari sudut pandang narasumber terakhir kita, gimana sih cara? Kalau aku kurang lebih hampir sama kayak Ware. Aku apply di beberapa tempat juga. Gara-gara kan kita nge-apply nih, nah itu belum langsung keterima. Saya juga nge-apply di Pembangkit di Semarang. Tapi karena itu mulainya Maret, itu nggak bisa kan. Karena apa ya, skip pelajaran juga nanti. Nah jadinya nyari tempat lain nih. Gara-gara di Jogja juga ada Pertamina Rawulu. Nah itu kita coba apply di sana dan alhamdulillah rezekinya di sana. I see. Berarti emang jalannya rata-rata seperti itu ya, kayak bimbingan ke dosen, habis itu apply langsung ke perusahaan yang dituju. Betul. Oke. Ini ada pertanyaan impulsif dari aku sih, Kak. Itu tuh kan berarti kelompok ya, Kak? Ya. Dari KP-nya. Itu kita yang nentuin atau diplot ya kalau kelompok KP gitu tuh? Kalau untuk kelompok KP ini sebenarnya kita pilih, kita bisa bebas pilih mau KP oke. sama siapa, mau berapa orang pun sebenarnya itu bebas. Yang penting selama perusahaan itu mau menerima, itu fine-fine aja bisa. Oke. Tapi memang umumnya 2-3 orang. Tapi ada nggak, Kak, yang KP sendiri gitu mungkin? Itu ada. Ada juga dan boleh tetepan. Oh, berarti plottingannya tuh urutannya cari kelompok dulu baru cari dosen pembimbingnya. Iya, betul. Oh, oke. Oke, back to script, kita lanjut ke pertanyaan teman-teman. Lanjut, pertanyaan kedua adalah kan kakak-kakak udah apply mandiri ke perusahaannya. Kira-kira apa sih yang perlu disiapin gitu? Kayak berkas-berkasnya. Dari Kak Afif dulu deh yang paling ujung. Mungkin kalau dari aku kan tiap perusahaan beda-beda. Nah kalau aku tuh rata-rata nyiapin pertama CV, terus ada surat rekomendasi dari departemen. Mungkin itu 2 itu sih kalau aku. Kalau di perusahaanku itu butuhnya cuma proposal sama surat pengantar dari departemen itu atau rekomendasi. Oke, Kak Wari, Kalau aku lebih kompleks. gimana tuh? Pertama proposal itu kita kirim ke sana. Karena kan isi proposal tuh nentuin kita tuh mau KP di bagian mana gitu loh. Nentuin juga kayak minat kita akan diarahkan kemana sama perusahaan. Terus yang kedua itu surat perintah KP juga dari departemen sama, karena itu bakal jadi pengantar dari kampus. Terus yang selanjutnya CV tadi benar, sama transkrip IP juga itu diminta. Jadi agak
Gitulah. Oke, tapi kalau boleh tahu nih, impulsif aja sih pertanyaan dari aku. Ada nggak sih Kak tertulis minimal IP-nya gitu kalau misal di tempat Kakak? Kalau di tempatku sih sebetulnya ada ya. Oh, Jadi ada. aman-aman aja ya. Kayak IP berapapun kayaknya bisa diterima as long as mungkin ada yang bisa support kayak misalkan orang dalamnya lah. Oke, The Box. Di kelompokku aku kan ya mungkin yang satu ada di range IP yang oke. Cerdua lagi ini IP-nya. Aduh, bentar. Maksudnya- Kakak termasuk yang mana nih? Skip, lanjut. Nah, tapi maksudnya masih tetap diterima gitu loh. Oh, I see. Tiga-tiganya gitu ya. Cuman setelah sampai di sana ditanya juga sama mentor. Oke, coba IPK kalian berapa? Kayak Takut banget. gimana ya? Takut. Ya, mungkin bohong-bohong dikit. Gak apa-apa lah, karena mereka juga bakal ngecek. I see. Oke, tadi kan kakak udah cerita nih cara apply-nya, habis itu juga sharing-sharing tentang apa aja berkas yang harus disiapkan. Nah, selanjutnya kita nih pengen tahu kakak kemarin KP-nya berapa lama dan lokasi persisnya di mana sih? Mungkin dari Kak Ware dulu. Kalau aku durasi KP-nya tuh pas 1 bulan. Untuk lokasinya di kota 1000 Anomali. Kalau kalian tahu Depok ya. Oke. Jadi aku KP di Depok, tepatnya di perbatasan antara Depok sama Jaksel deket-deket Cinere. Ya, daerah situlah. 1 bulan full ya Kak Iya, berarti? 1 bulan. Ngekos berarti di sana? Kebetulan aku tinggal di rumah neneknya temanku. Wow, oke. Wah, keren ya, bisa agak hemat juga ya. Betul. Padahal temanku KP-nya di Serpong. Luar biasa jaringannya. Koneksi. Oke, lanjut Kak Vina gimana Kak? Aku juga full sebulan, terus untuk lokasi persisnya itu di PT PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Cirata. Itu lokasinya ada di Pleret, Purwakarta, di Jawa Barat. Kakak ngekos di sana? Iya, ngekos. I see. Oke, kalau Kak Afif deh. Mungkin kalau aku nggak jauh-jauh dari UGM ya. Nah ini di Jogja, di Pertamina Wulu, itu ada di Jalan Wates. Nah di sana aku kebetulan gara-gara nggak jauh dari tempat tinggal, nah itu jadinya tetap di rumah sendiri. Oke, berarti kalau kakak tadi kan jelasin di lokasinya. Tapi induk perusahaannya tuh di apa sih Kak kalau boleh tahu? Kalau Kak Ware tadi? Induk perusahaannya yaitu PLN. PLN. Oke. Kalau Kak Vina? Aku PT PLN Nusantara Power, jadi pembangkitan. Kalau yang Lare itu Pusat Pengaturan Beban, Iya. UIP 2B. Aku pembangkitan. Kalau aku di Pertamina subholdingnya tuh yang Patraniaga. Itu mungkin yang fokus ke bisnis lebihan. Oke, ini arah topik juga mau tanya. Kan kakak tadi udah tahu ya kayak pengen masuk PLN di bagian ini, di bagian ini. Itu kakak yang nentuin sendiri atau udah kayak ada plottingannya gitu dari departemen? Sebetulnya nggak ada plottingan sih. Nggak ada plottingan ya, jadi karena- kayak tertariknya di mana? Iya, bahkan sebenarnya mostly orang-orang tuh nggak tahu mau apply ke divisi apa gitu. Ya udahlah perusahaan ini. Terus nanti di-plotting sama perusahaan sendiri. Oh gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi mungkin alangkah lebih bagus lagi kalau misalkan teman-teman udah tahu nih minatnya di mana, langsung bikin proposal yang straightforward Siapa, divisi gitu ya. apa. Oh gitu. Terus untuk penempatan lokasinya bisa di luar Jawa atau mungkin di luar Jogja itu tuh ditentuin perusahaannya juga berarti? Kalau itu Yang kakak justru bisa di Depok kita gitu-gitu? sendiri yang Oh gitu. daftar yang pilih. Misalkan kita mau daftar di pembangkit listrik yang ada di Semarang, ya udah kita apply ke perusahaan yang ada di Semarang gitu. Langsung ke perusahaan cabangnya di sana berarti ya? Betul. Paham. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang fun-fun nih. Pasti ngerasa ada plus minusnya ya dalam kerja praktek ya, ada suka dukanya. Nah mungkin boleh diceritain nih momen favorit kakak-kakak dalam kerja praktek kemarin. Mungkin kayak yang unik ataupun yang occasionally terjadi dan ini bisa diceritain dari Kak Vina deh sekarang. Kalau momen unik selama KP ya, jadi pertama waktu aku KP di sana tuh aku dapat kesempatan buat ikut simulasi black start dan line charging. Jadi nggak semua pembangkit tuh punya kemampuan itu. Nah salah satunya tuh PLTA Cirata. Jadi di situ kita diajak buat ikut simulasinya. Jadi simulasinya tuh kayak itu tuh kita simulasi blackout. Blackout tuh kayak jadi nggak ada listrik. Jadi di situ kita kayak gelap-gelapan gitu kan. Terus di situ pembangkit tuh diminta untuk mengoperasikan atau memulai startnya sendiri tanpa ada listrik dari luar. Dan di situ kayak bener-bener kerasa hektiknya orang-orang di sana. Sedangkan kita cuma khawatir doang gitu. Terus kita juga ya kita cuma nonton dan nyemangatin aja karena nggak bisa apa-apa juga ya. Cuma di situ serunya sih karena kayak bener-bener kerasa feel-nya oh gini ya ternyata cara mereka nanganin black start gini-gini. Wah gila, PLN tanpa listrik ya Kak berarti? Wow, oke. Kalau kawarnya ada nggak kayak semacam itu? Kalau sih sebenarnya selama kerja tuh monoton. Maksudnya ya udah ngerjain tugas-tugas aja kayak biasa. Cuman kalau bisa dibilang momen favorit waktu kerja praktek adalah makan-makan. Oke, sangat mahasiswa sekali ya. Karena maksudnya kita udah tinggal numpang, gitu kan.
Terus biaya makan sana kan mahal ya. Jadi kayak mungkin kita harus bisa hemat gitu, gimana caranya. Terus ternyata di bulan-bulan waktu aku KP itu lagi banyak banget yang ibaratnya tuh mutasi. Orang-orang itu pindah dari Depok, ada yang ke Jakban, Jakarta Banten, ada yang ke Bandung dan sebagainya. Nah kalau misalkan pindah gitu tuh kayak ada perayaannya gitu lah. Makan-makan bareng lagi. Dan pokoknya bahkan selama 1 bulan aku KP di sana, aku mungkin makan-makan di sana 5-6 kali. Wow, menarik ya. Ya. Menarik sekali, apalagi itu di daerah-daerah yang kalau makan sendiri pun cukup pricey ya Kak. Dessert mana Kak? Itu. Sebenarnya makan-makannya di kantor doang gitu. Tapi bener-bener makanannya tuh makanan yang bukan makanan kayak masak sendiri, tapi pesen apa gitu banyak, pesen bakso banyak banget. Tapi kayak satu baskom terus wow. beli, terus banyak banget. Pasti yang pakai baskom itu Kakak. Lanjut. Terus beli gamci, tau kan gamci? Nah Wow. gitu-gitulah. Pokoknya banyak banget makanan sampai kita tuh kenyang di kantor. Pasti Kakak ngebawa pulang ya? Aku dikasih bakso sama mentor gue. Ini ada sisa, kamu ya dibawa. Aku dibungkus 5 bungkus bakso. Aku juga disuruh bawa pulang. Ya gitu. Enaknya, emang beruntung dapat senior yang baik hati. Kalau Kak Afif gimana Kak? Kalau aku tuh momen unik di sana tuh itu ada senang dan sedih. Waduh, apa tuh? Nah, sedihnya kan di sana kan ada pekerja yang satu ruangan kan, itu satu orang dari HSSE kebetulan dimutasi. Nah kan hari-hari kan hampir mungkin separuhnya tuh bareng bapak itu. Nah tapi sisi senangnya habis itu ada perpisahan, nah itu juga makan-makan. Sama aja. Nah itu kan ada sedihnya kan setelah itu tuh kayak kok nggak ada, kan biasanya cerita politik kayak gitu kan sama bapaknya kan. Nah itu terasa sepi lah di ruangan itu. Nah, tapi senangnya itu makan-makan dan itu kan prasmanan kan. Waduh. Nah, itu Sebanyak-banyaknya. sebanyak-banyaknya sampai kenyang tuh. Nah, Berarti beneran cerita sedih dan senang ya? Kalau Kak Awari tadi ada perpisahan seneng-seneng doang dia karena makan doang. Ini ada sedih-sedihnya. Oke, kalau lanjut, kita pengen tahu dong Kak, challenge apa sih yang Kakak hadapi selama KP itu berlangsung? Kayak apakah workload-nya terlalu banyak ataukah ada fase-fase stres yang kayak aduh nggak tahu harus ngapain gitu? Ada nggak kira-kira? Ada sih. Ada ya? Fase-fase Pasti ada. stres tuh waktu Pasti. mau akhir-akhir KP karena kan kita harus ada topik ya. Nah itu kita kayak terlalu santai kali ya. Jadi kayak baru minggu ketiga tuh nemu oh ini topiknya bakal ini gitu loh. Itu hitungannya agak telat sih. Sama kalau challenge lainnya dari aku tuh karena aku lokasinya agak jauh dari kota, jadi kayak akses kemana-mana tuh sulit. Kayak bahkan buat nyari makan tuh harus kayak 5 km 6 km dulu. Wow. Dan kita harus pulang sebelum gelap karena kalau misalnya udah malam gitu nggak ada penerangan jalan. Jadi kayak ya kamu kalau makan sore harus beli sebelumnya ya. Aksesnya sulit gitu. GoFood berarti juga sulit ya Kak? Nggak di sana? ada, nggak pernah dapat Gojek, GoFood gitu sulit. Wow, Emang harus cari sendiri. perjuangan juga ya. Iya lapangan. Kalau Kak yang lain mungkin Kak Afif gimana? kalau aku mungkin awal-awal ya kan itu harus bener ada topik kan. Nah itu agak bingung di sana soalnya kan itu Pertamina dan aku kan elektro kan. Nah itu harus nyari-nyari seputar elektro kan. Nah itu bingung. 1 minggu pertama itu aku bingung nyari topik kan. Terus ketemu mentor, konsul kan. Nah itu ada beberapa topik yang ditawarkan. Kan ada pekerja lain gitu kan. Terus coba konsul gimana. Nah itu bertentangan loh kayak topiknya itu kayak nggak usah aja. Itu nggak perlu gitu loh. Akhirnya nemu topik pas minggu kedua. Nah itu mungkin yang susah itu sih, tantangannya nyari topiknya itu sih. Kalau kabarnya gimana Kak? Kalau aku berbicara tentang topik, kamu mungkin lebih ekstrim. Gimana tuh? Dia minggu, 2 minggu. Aku minggu ketiga. Minggu ketiga, aku hamil 3 sebelum pulang. Kok bisa? Karena KPku tuh bener-bener, jadi emang kalau di divisiku itu ada banyak banget agenda rapat dari merekanya kayak rapat energi lah, rapat segala macam, dan si rapat-rapat itu tuh mengharuskan pegawai-pegawai di sana untuk rapat di luar kota. Ada yang ke Bandung, ada yang ke Bali, kemana, dan segala macam. Sampai akhirnya aku kurang lebih 2 mingguan tuh ditinggal di kantor. Jadi aku di ruanganku cuma 2 orang sama temenku anak ITS yang sama-sama KP. Kayak kita diem, kita ngapain sekarang? Terus yaudah kita diem, kita YouTuber gitu-gitu. Tapi kita sambil baca-baca juga karena ada juga tugas yang dikasih dari mentorku. Mungkin itu yang pertama. Terus challenge selanjutnya adalah bisa berdinamika sama temen satu kelompok mungkin ya. Karena nggak semua temen kelompok yang kita pilih untuk KP tuh kenal gitu. Kadang ada mungkin kelompok lain yang ngajak satu orang karena mungkin kayak Iba nih, dia kayaknya belum dapat kelompok nih, diajakin.
gitu. Tapi ya mungkin karena belum kenal, belum tahu sifat dan karakternya kayak gimana, jadi itu juga yang agak sulit. Sama satu lagi challenge terakhir adalah berangkat KP-nya, karena sebenarnya tempat KP dari rumah temen gue ini nggak terlalu jauh, cuman kayak 1-2 kiloan. Tapi karena kita mager jalan, akhirnya kita dipinjemin motor sama temenku. Tadi kamu tahu motornya apa? Kita naik KLX. Bonceng 3. Jadi ini jadi challenge ya setiap hari karena Wow. kita bonceng 3. Ada yang di depan. 3 aku ya. Oke. Tapi bonceng 3 apa nggak rawan Kak daerahnya? Sebenarnya rawan nggak rawan, tapi mau nggak mau ya daripada jalan kaki kan, karena kan Depok tuh gerah ya. Jadi kalau misalnya kita jalan tuh udah keringetan duluan kan, nggak enak banget di kantor. Udah kita boti aja, boti. Ya. Itu sih. Bonceng 3. Iya. Oke. Lucu ya challenge-nya, ternyata ada yang susah cari makan, ada yang sampai bonceng 3 waktu KP, dan bahkan ada yang kayak momen-momen di mana, sorry Kak, tadi Kak apa? Aku itu sih ya, itu nyari judul Oh juga. iya, nyari judul. Oh iya, itu kayaknya challenge semua anak KP ya. Oke, thank you Kak. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke-6. Kita mau tahu tentang ilmu-ilmu yang Kakak dapetin nih selama kerja praktik kemarin. Apakah benar kalkulus dan fisika yang kita pelajari di kampus itu beneran relatable gitu loh? Mungkin bisa di-spill gitu ilmu-ilmu apa. Dan mungkin kalau mau cerita tentang soft skill yang didapat juga nggak apa-apa banget. Siapa dulu? Hayo. Bimba. Ya udah, kamu dulu deh yang pertama. Mungkin Silakan, Kak. kalau dari aku ya itu materi yang paling ngena PLC. Kan aku kan juga kemarin kan buat sistem otomatis kan, tapi cuma plan. Soalnya masih jangka panjang 2000, nggak tahu 2000 berapa gitu. Akhirnya cuma plan aja. Kalau yang kalkulus, fisika itu nggak terlalu dipakai sih kalau di aku. Oke. Terus mungkin kalau soft skill ya, soft skill mungkin itu cuma nimbrung sama pekerja-pekerja yang lain, terus ngejak ngobrol, yang atasan, mentor gitu-gitu sih. Wow. Oke. Thank you Kak. Mungkin lanjut dulu deh. Kalau dari aku ya, ilmu yang relate tuh mesin listrik. Mesin Kayak listrik. di situ bener-bener ya kita jadi tahu tuh kayak kan kita biasanya kalau di kuliah tuh kayak cuma teorinya aja. Tapi waktu kita terjun ke lapangan kita jadi tahu oh ternyata kayak alatnya sebesar ini ya. Terus kayak di situ kita juga belajar sama mentornya gimana sih cara kerja alatnya. Terus kayak apa sih problem yang ada di real life-nya tuh kayak gimana. Terus kayak cara ngatasin dari divisiku tuh gimana. Terus kayak aku di sana banyak banget dapat hard skill baru. Kayak aku nyobain beberapa alat ukur yang nggak pernah kita pegang di lab lah. Kayak ada Megger, terus ada tang ampere gitu-gitu. Jadi kayak kita belajar hal barunya tuh di situ. Keren. Kalau kemarin gimana nih Kak? Kalau aku ya kurang lebih sama kayak Vina tadi, mesin listrik benar-benar kepake karena tugas pertamaku dulu adalah memodelkan generator gitulah. Mungkin Kak Afif ada mau nambahin sedikit tentang matkul? Matkul kemarin kan topikku kan yang otomasi kan. Mm. Nah itu tapi ada sampingannya kayak pas hari minggu pertama kan belum dapat topik tuh. Nah itu belajar tentang grounding kan, di sana kan ada banyak tangki kan, tangki timbun buat nyimpen minyak. Nah itu kan harus ada semacam proteksi lah biar nggak kebakaran kalau kena Oke. api. Nah itu mungkin sama mentorku itu disuruh belajar itu kayak terus ada juga single line diagram gitu. Tapi itu nggak diangkat jadi topik soalnya kayak belum terlalu menguasai pas itu. Oke, wow, keren ya ternyata. Nah, selanjutnya kita langsung move ke next pertanyaan tentang tips and trick survive. Tadi kan Kakak udah cerita tuh seruangan sama mungkin orang-orang yang udah bekerja, bahkan ada sama anak IPS juga. Tips and trick survive di ruangan dengan yang beda angkatan mungkin dengan atasan di perusahaan tersebut tuh gimana sih Kak? Kan ada pasti suka duka dan juga perbedaan ide gitu. Boleh deh Kak Afif dulu. Kalau aku kan itu satu ruangan awal bulan tuh ber-10 kan. Nah kebetulan 2 atau 3 tuh temen kakak tingkat SMA. Oke. Jadi kan udah tahu kan, oh itu Mas itu sih sifatnya gimana itu udah tahu. Tapi ada juga yang asing kan, jadi yo mau nggak mau kan itu satu ruangan. Jadi ya udah ngobrol random aja sih. Nah itu kan jadi dekat kan, terus main bareng. Jadi yo kalau masalah rekan kerja yang satu UGM atau luar UGM itu nggak masalah. Kalau yang pekerja asli sana gara-gara ruangannya terpisah, jadinya kan kayak nggak berinteraksi lah. I see. Nah jadinya mungkin kurang interaksi pas di situ. Jadi kita harus mau nggak mau keluar ruangan terus tanya-tanya, Mas waktu lo kapan, terus ngejak ngobrol atau ngejak keliling pas perusahaan. Itu mungkin jadi jadi lebih dekat lah sama pekerja di sana. Oke, berarti banyakin bonding di luar pekerjaan aja ya Kak? Oke, lanjut Kak Vina gimana Kak? Kalau aku tuh waktu di PLTA Cirata kebetulan dapat mentor-mentor itu yang kayak meskipun bapak-bapak tapi yang asik-asik dan humble-humble. Kayak bahkan kita tuh setiap hari di ruangan kerja itu tuh kayak aneh aja bercandaannya gitu, campur Jawa, Sunda semuanya tuh. Terus kayak menurutku tips and trick-nya tuh kayak kita harus aktif sih, maksudnya jangan yang kayak pasif kayak satu arah aja, tapi kan juga kalau bisa kayak balik gitu loh.
Dan menurutku nggak ada salahnya juga kayak kita ada nggak paham sama sesuatu tuh langsung tanya aja. Dan emang mungkin biar bondingnya nggak cuma ngomongin pekerjaan aja ya. Kayak misal waktu lagi istirahat nih kita bisa tuh kayak ngobrol-ngobrol bareng sama mentornya. Atau kadang mentornya tuh sering yang kayak ngajak bercanda kita dulu gitu. Oke. Wah, beruntung ya berarti kayak kadang-kadang dapat mentor yang mungkin galak, ada yang juga friendly. Oke, kalau Kak Wari gimana, Kak? Kalau tips dari aku sih supaya bisa survive, pertama pasti kita harus menguasai ilmu sesuatu lah seenggaknya, biar nanti ketika ditanya sama mentor kita bisa jawab. Terus ketika bahas sesuatu tuh kita ngerti apa sih yang dibahas gitu. Jadi obrolan kita nyambung. Sama ya bener tadi kata Vina, jangan malu buat tanya. Wah, ya mungkin bisa diterapkan ya tips and triknya sama netizen semua supaya nanti kita lebih siap dalam kerja praktek. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, Kak. Kira-kira apa sih pesan dan nasihat untuk kita nih angkatan bawah Kakak dalam menjalani kerja praktik? Ini dari yang paling semangat dulu nih, Kak Wari nih. Oke. Jadi ini pesan penting dari aku karena aku udah pernah ngalamin. Oke. Dicatat ya. Kalau kalian nggak mau kerepotan sama KP, jangan sekali-kali ngajakin temen yang nggak kalian kenal. Temen kelompok. Karena kita nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Oke, bener sih. Kita harus antisipasi ya. Kalau misalkan kita sekelompok sama temen yang benar-benar udah dekat, udah tahu jelek bagusnya kayak gimana, itu akan mempermudah kita gitu loh selama KP. Karena ya mungkin balik lagi ya tadi, ketika kita menghadapi challenge selama KP, ada mungkin kita breakdown-nya lah, kayak gimana ya, takut gitu. Jadi kalau misalnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang mungkin membuat kita nyaman dan segala macam, itu bakal mempermudah kehidupan kita selama KP. Meskipun itu kayak cuma sebentar, 1 bulan, tapi itu bisa jadi mematikan. Itu ya. Oke, thank you. Dari Kak Vina. Bener kata Wari sih, jadi penting banget buat nyari satu tim itu yang nyaman karena kita selama 1 bulan juga. Terus yang kedua, menurutku 1 bulan KP itu harus dinikmatin sih. Kita jangan yang terlalu sepaneng, tapi juga jangan terlalu santai. Seminggu baru nyari topik. Hamin 3. Betul. Itu sih yang penting cari temennya nyaman sama dinikmati aja 1 bulannya KP. Oke, terakhir dari Kak Afif nih. Ini bener ya, yang apa, satu teman yang sefrekuensi kan ya? Iya. Kan kebetulan satu teman kan sefrekuensi semua kan, satu kelompok, jadi aman lah, maksudnya buat Ada suka dukanya. suka dukanya tapi bisa dihadapi bareng-bareng gitu. Terus mungkin karena aku persiapannya mepet, jadi buat teman-teman angkatan 22 itu jangan mepet-mepet nyiapinnya, karena kan nggak sekali apply keterima. Jadi mending jauh-jauh hari itu di-apply, jadinya nanti akhir-akhirnya tuh nyaman. Soalnya aku itu Hamin 5 itu baru keterima, jadi kayak ketar-ketir dulu. Nah untung di Jogja kan, jadi aman. Jadi siapinnya jauh-jauh hari aja. Sebelum masuk yang benar-benar terakhir untuk persiapan lagi nih, aku pengen tanya dong Kak, kira-kira mulai persiapan apply-nya tuh di bulan apa sih? Apply-nya gitu? Kan KP-nya di bulan Desember ya kalau nggak salah? Aku September sih. Ya, sebenarnya lebih bagus lagi kalau misalkan lebih awal tuh lebih bagus. Kayak udah Desember udah dapet tuh lebih bagus. Supaya kedepannya kita nggak terlalu ribet sama persuratan, ujian-ujian dan sebagainya. Karena timeline DT kan bener-bener unexpected ya. Dan sibuk, terutama menjelang UTS dan UAS. Gitu. Jadi sebisa mungkin udah digarap dari sebelum UTS, udah tahu mau apply kemana, udah tahu mau sekelompok sama siapa, dan jangan sampai nanti apa ya, kayak di tengah-tengah selama apply itu ngerasa nggak cocok terus bubar kelompoknya, cari kelompok lain, karena itu juga akan memperlambat proses daftar. Oke, paham. Penting banget buat komunikasi sama dosming sih, karena biasanya beliau-beliau tuh yang punya relasi gitu, bisa mengarahkan. Mungkin itu ya juga nambahin, kan kalau apply kan cuma bisa 1 kali. Betul. Dan nunggu respon perusahaan. Gitu. Itu kan agak lama. Prosesnya lama. Paham. Soalnya kemarin aku walaupun apply September kan itu nggak langsung keterima. Nah jadinya keterima baru Desember akhir atau agak akhir gitu. Oke. Thank you banget Kak tips and trick dan juga pesan-pesannya untuk anak 22 supaya kita juga bisa lebih prepare dan siap untuk menjalani KP kita di akhir tahun ini. Nah, terakhir banget sebelum kita closing nih, kakak ada nggak sih 1 kata untuk pengalaman KP kakak? Tolong jawab dengan cepat ya, kayak langsung urutan dari Kak Wari, Kak Vina, langsung Kak Afif. Langsung 1, 2, 3. Ekstrim. Kak Vina? Nagih. Kak Afif? Jos. Oke. Kita tepuk tangan dulu, kita aplaus untuk narasumber.
Oke, thank you banget Kak Ware, Kak Vina, dan juga Kak Afif yang udah share pengalaman, share cerita yang ternyata seru dan juga plot twist ya di KP-KP ini. Dan semoga kedepannya dalam kakak menjalani, sekarang senior project ya berarti? Atau udah lewat? Capstone. Oh, capstone. Sekarang capstone. Dalam menjalani capstone semuanya lancar dan dapat nilai yang bagus ya semoga. Amin. Oke, mungkin gitu aja teman-teman untuk Cakap-Cakap edisi pertama kali ini, edisi 5. Nah, nantinya teman-teman jangan lupa untuk nonton Cakap-Cakap untuk episode 6 dan juga 7 karena nantinya akan ada teman-teman dari teknologi informasi dan teknik biomedis yang akan sharing pengalamannya. Oke, mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Hai guys, aku Felis dan kalian baru aja nonton Kata Mahasiswa Teti. Klik di sini buat lihat video lainnya dan klik di sini untuk subscribe channel KM Teti biar kalian gak ketinggalan video kita yang lain. Dah!